Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita lanjut materi kita di pertemuan kelima ini, kita akan membahas terkait tentang desain interface ya. Nah, sekarang kan masing-masing sudah memegang bahannya. Kira-kira jenis-jenis desain itu ada berapa, Rozi? Jenis-jenis desain ada berapa? Ada berapa? 4. Apa-apa saja? Oke, linear layout, relative layout, ada constant layout, dan ada apa? Frame layout. Kita akan bahas itu satu persatu. Namun sebelum itu saya ingin kasih tahu bahwa tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu yang pertama, nantinya mahasiswa bisa menentukan yang mana jenis-jenis layout itu. Yang kedua, mahasiswa bisa membuat layout sederhana. Yang ketiga, mahasiswa bisa menempatkan komponen atau setiap komponen terhadap masing-masing layout. Ya, baik. Silakan dibacakan di slide yang awal oleh Kus Rio. Setelah tujuan materi. Definisi layout. Layout mengatur bagi tampilan tata letak di Android untuk mengatur penempatan teks, gambar, ataupun komponen lain sehingga terlihat pada aplikasi yang dibuat terlihat rapi dan nyaman untuk dilihat oleh pengguna. Nah, katanya layout merupakan suatu tampilan tata letak yang mengatur itu teks, gambar, ataupun komponen yang lain. Apa komponen yang lain? Mungkin ada list view, mungkin ada web view, mungkin ada video, ataupun yang lainnya agar terlihat lebih rapi. Ya. Nah, kalau kita lihat contohnya, hasil dari layout tersebut, ini dia, contoh layout. Ini contoh layout, belum kita tentukan dia menggunakan layout apa, layout jenis apa. Nah, kalau kita lihat di situ, itu ada 3 jenis layout. Yang pertama itu layout login dan sign up. Yang kedua tentang makanan. Yang ketiga itu adalah list detail item. Contoh kita buka portal berita, kan biasanya ada berita-berita ya, headline-nya ya, terus kita ketik, barulah itulah disebut dengan detailnya. Oke. Nah, di sini minggu lalu kan sudah kita bahas ya sedikit ya tentang layout, ada linear, ada horizontal. Oke, coba kita fokus ke linear dulu. Saya ambil untuk layout yang pertama. Kira-kira di layout yang pertama ini menggunakan linear apa? Jangan berantem gara-gara ini. Apa? Mau bapak saja. Apa? Horizontal apa vertikal? Horizontal? Hah? Mana? Mengatur? Belum ya? Oke, sorry.
Apa nih? Horizontal atau vertikal? Coba Kusrio apa Kusrio? Horizontal Pak. Horizontal. Nirwana apa? Horizontal. Anissa apa Anissa? Vertikal. Horizontal itu seperti apa? Namanya bawah. Gitu kan? Iya. Memenuhi bagian kanan, samping. Kalau vertikal ke bawah. Ini apa namanya? Bukan. Komponen apa? Bukan, nama komponennya. Hah? Nama komponennya apa namanya ini? Ini 1, 2, 3. Apa nama komponennya? Yang mana? Oke, saya tunjuk dulu, sebutkan apa ini? Button. Ini text view. Yang ini edit text. Siap. Oke. Lalu Pak, bagaimana cara buat seperti ini Pak? Ada komponen namanya tab. Ya, namanya tab. Nanti akan ketemu tab pane nama lengkapnya. Tab pane nama lengkapnya ya. Nanti akan kita pelajari. Oke, untuk bagian ini. Ini apa? Wallpaper. Image view. Nah, kira-kira bisa nggak buat seperti ini nanti? Salah, ya. Nanti saya akan di akhir nanti kita akan cobakan membuat desain kalian. Harus ada gambarnya, harus ada edit text-nya. Kita akan bersama-sama nanti kita buat nanti. Oke, nanti. Oh ya, Lisa, di RPS ada nggak bagi kelompok? Tugas kelompok di RPS kita? Ada. Di pertemuan berapa kita bagi kelompok? Pertemuan keberapa kita bagi kelompok? Diskusi kelompok? Nggak ada bagi kelompok ya? Diskusi kelompok pertemuan berapa? Kelima Pak. Kelima. Iya, pembagian kelompok terdiri dari 4 orang. Itu kan? Itu inventory sama Bapak. Oke, itu pertemuan kelima. Berarti malam ini ya. Kita bagi kelompok ya. Oke, sekarang requestnya bagi kelompok, Bapak pilihkan kelompoknya atau kelompok masing-masing? Pilihan apa bagi kelompok? Random aja Pak. Random aja ya, karena saya yakin nanti pasti larinya ke Vicky. Ya, iya kan? Oke, nanti kita bagi kelompoknya. Oke, kita next, kita skip, sorry. Nah ini dia, linear layout, jenis-jenis layout itu ada 4, linear layout, ada relative layout, ada constraint layout, ada frame layout. Nanti akan ketahuan di mana letak perbedaannya. Oke, yang pertama silakan dibaca Iwan. Pertama, linear layout. Linear layout adalah layout yang menjajarkan semua sel view-nya dalam satu arah, secara vertikal ataupun horizontal. Anda bisa menetapkan arah layout dengan atribut Android Orientation. Oke, linear layout adalah layout yang menyejajarkan semua chip view-nya dalam satu arah. Nah, tergantung dari orientasinya, mau vertikal atau horizontal. Oke, nanti akan kita coba. Kita selesaikan ini dulu. Oke, ini bisa dibaca di rumah nantinya tambahannya. Nah, ini contoh linear layout oriented vertikal ya. Nih, kalau kita menempatkan dia, coba 45 dulu. Kalau kita tempatkan dia pastinya akan menurun ke bawah. Kalau kita tambah satu lagi pasti ke bawah, tambah satu lagi pasti ke bawah. Gitu kan? Tambah satu lagi pasti ke bawah.
Nah, ini contohnya nih. Lalu kalau kita lihat, ini horizontal tadi, horizontal. Dia menghabiskan terlebih dahulu bagian sebelah kanan. Dia akan menempel gitu. Kalau kita tempatkan button 2, button 3. Dia nggak ke bawah, dia otomatis masuk ke kanan. Nah, bagaimana caranya Pak biar dia rapi gitu? Nggak harus ke bawah, nggak harus ke kanan. Nah, itulah nanti yang kedua namanya relative layout. Kita bebas mau menempatkannya di mana. Itu akan kita pelajari nantinya. Oke, habis. Relative layout apa? Relative layout adalah layout yang penataannya ini adalah penataan yang menempatkan widget di dalam seperti layar, sehingga sebuah widget dapat berada di atas atau di bawah widget lainnya, atau dengan kata lain relatif merupakan layout yang penataan lebih bebas atau relatif, sehingga bisa ditata di mana saja. Nah, lihat kata kuncinya ini. Penataannya lebih bebas. Tapi kalau linear seperti apa? Linear dia menumpuk, menempel. Kalau dia vertikal, menempelnya ke bawah atau ke atas. Kalau dia horizontal, dia ke kanan nantinya. Oke, tapi kalau relative layout lebih lebih efisien, lebih fleksibel, mau ditempatkan di mana aja katanya. Oke, ini bisa dibaca nanti di rumah. Nah, ini contoh relative layout. Kalau kita perhatikan relative layout, coba diperhatikan. Ini contoh sederhana. Misalnya kan Bapak punya gambar, terus nggak harus gambar button itu berada di bawah gambar. Tapi coba kalau kita tempatkan menggunakan linear vertikal, pastinya button ini akan menempel ke sini, ya kan? Tapi relatif tidak, relatif layout terserah mau dibuat seperti apa, ya kan? Nah, lalu yang kedua kita bisa lihat seperti ini. Bisa kita lihat ini ada umpamanya di sini text view, di sini text view, sini gambar, di sini mungkin sebuah inilah panel atau apapun itu. Nah, bebas kita menempatkan. Tapi kalau linear seperti apa? Kalau kita menggunakan linear, tampilannya nggak akan seperti ini. Kenapa? Kata kunci dari linear itu adalah dia menumpuk. Nah, contoh, kalau kita tempatkan ini nomor 1, berarti dia seperti ini nih. Kalau ini nomor 2, letaknya di kanan ini atau gimana? Kalau linear vertikal, di bawah dari ungu. Kalau nomor 3, di bawah nomor 2, 4, di bawah nomor 3. Kalau kita tempatkan dia horizontal, di sini 1, ini nanti masuk ke sini, lalu ini ke sini, gitu dia. Ya. Nah, lalu bagaimana solusinya Pak biar tampilan itu lebih bagus, lebih menarik? Nah, itulah yang kita gunakan relative layout. Oke. Nah, ini contoh lain dari relative layout ya. Saya punya tampilan seperti Bukalapak. Kalau kita lihat di sini, ini ada text view, ada pencarian, ada gambar. Lalu di sini ada gambar. Lalu di sini ada nomor handphone. Nah, di sini penempatannya gambar. Kalau kita gunakan linear layout, vertikal, orientasinya vertikal, gambar ini nggak akan seperti ini. Gambar yang ini pasti ke atas, gitu ya. Yang ini pasti di bawah ini, gitu kan? Dan ini pasti di bawah ini. Ngerti? Paham ya? Nah, nanti kita akan uji coba. Oke, lanjut. Lalu apa itu constraint layout? Silahkan dibaca Deborah. Constraint layout mirip dengan relative layout karena letak view bergantung pada view lain dalam satu layout maupun dengan cara layout. Oke, selanjutnya
Contohnya, Contohnya di relative layout kita bisa meletakkan sebuah view di atas, bawah, atau samping view lain. Kita juga dapat mengatur posisinya berdasarkan parent layout menggunakan teks seperti center vertical, arrange parent bottom, dan lain-lain. Akan tetapi, constraint layout jauh lebih fleksibel dan lebih mudah digunakan di layout digital. nah katanya relative layout itu sama juga dengan constraint layout, tapi ada perbedaannya. Constraint layout jauh lebih fleksibel ketimbang relative layout, itu katanya. Kenapa? Sejauh pemahaman saya, memang penggunaan constraint layout itu tidak ada batasnya. Misalkan Redmi A10 ya kalau nggak salah dengan Samsung, itu kan device kan ukuran lebar beda ya. Iya. Kalau kita menggunakan relative layout, itu nampak perbedaannya. Tampilannya itu akan berbeda. Kalau kita landscape kan handphone, itu masih ada spasinya nantinya. Kalau orang desain ngerti lah, masih ada ruang-ruang kosongnya itu. Kalau menggunakan relative layout, nggak full gambar itu. Contoh, kalau kita perhatikan marginnya, kalau relatif masih ada spasi kosong di sini, agak lebar. Tapi kalau menggunakan constraint layout, dia mengupayakan itu sisinya itu sedikit. Jadi user pun lebih enak melihatnya. Contoh sederhana pada saat menggunakan main game. Mungkin game sekarang itu kalau kita lihat betul-betul full ya gambarnya, betul-betul full ya. Coba kalian pergi ke game-game yang terdahulu lah, misalnya COC atau apa gitu, pasti ada sisi-sisinya itu. Sisi-sisi kayak warna hitam atau apa, nggak full tampilannya, ya. Pasti ada itu baris-baris kosong space-nya itu. Oke. Lalu yang keempat, yang terakhir ini constraint layout. Frame layout adalah layout yang biasanya digunakan untuk membuat objek yang saling berpilihan. Contohnya, yaitu ketika membuat button di atas image. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh seperti ini. Nah, misal gini, kita punya background. Di dalam background itu pengen ada gambar, ya. Coba kalian lihat, kalau kelihatan yang seperti ini mungkin ada di link aja ataupun di Tokopedia. Pastinya ada background. Di dalam background itu nanti ada kayak gambar lagi, kayak ada nanti tombol-tombol pilihan atau apapun itu, ya. Nah seperti itu frame layout itu. Biasanya seperti itu dia. Di dalam gambar terdapat gambar. Nah itulah kegunaan dari frame layout, ya. Oke. Tabel layout ini mungkin tambahan saja, bisa nanti dicek. Dan oke, pertanyaan sederhana, apa layout? Saya tunjuk satu orangnya. Apa layout yang digunakan pada gambar di samping? Silahkan Yufi menjawab. Apa layout yang digunakan pada gambar di samping ini? Yufi. Apa? Apa layoutnya, Yufi? Silakan Ferry Jafar. Layout vertikal. Vertikal, oke. Benar nggak itu, Kus Rio? Benar. Tolong sebutkan ada berapa komponen di sini, apa nama komponennya?
Apa? Edit text, password. Lalu ini beda loh. Ada number, ada numerik, ya. Nanti komponennya lengkap. Oke. Bentar. Untuk desain layout Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan melihat. Oke, silahkan masing-masing hidupkan komputernya dan buka Android Studio-nya. Kita akan praktek langsung. Saran dari Bapak, kalau misalkan di komputernya, kalau Wina bisa, Nirwana bisa, Nurhasana bisa, Yufi juga bisa. Lupa tadi Bapak lupa ngeceknya bisa atau tidak. Kalau seandainya komputer kalian bermasalah nih, nah nebeng aja dulu ke temennya, nggak apa-apa. Sambil Bapak mengerjakannya. Tapi ingat 20 menit Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita tolong diperhatikan lagi, nanti akan kita praktekkan lagi. Kita bahas yang untuk yang perpindahan activity ya. Perpindahan activity. Mudah-mudahan di handphone Bapak bisa hidup nih. Oke, bisa ya. Oke, kita masuk ke perpindahan activity. Apa sih maksud perpindahan activity itu? Nah, perpindahan activity itu sama juga dengan kita pindah dari menu home ke menu profil, pindah lagi ke menu sejarah, main klik-klik gitu. Kalau di PHP namanya link, ya. Nah, kalau kita di Android Studio ada fragment, ada activity. Yang akan Bapak bahas ini adalah activity dulu. Nah, apa sih contohnya Pak? Nah, seperti ini. Saya punya program sederhana. Saya klik buku tampil. Lalu saya klik musik kosong. Ya. Lalu saya klik lagi buku tampil seperti ini ya. Nah, itulah perpindahan secara sederhana. Kalau kita lihat di sini, ini kelihatan ya depan ya. Itu dijalankan aja ya. Tetap jalankan. Oke, kalau kita lihat di sini, saya klik buku. Saya ada absensi loh mungkin ya. Mungkin seperti ini lebih tepatnya ini. Oke, menuju kampus Madani. Saya klik si akad. Digilip umpamanya. Nah, beda yang tampil ya. Lalu saya klik lagi akademik. Beda lagi yang tampil ya. Oke ya. Nah, sekarang fokusnya adalah pada saat kita mengklik ini, itu kita sudah berpindah activity namanya. Ya. Kalau ada home.php, ada profil.php, ada sejarah.php. Bermainnya hanya di coding. Nah, tapi kalau di Android Studio, XML itu, desain itu adalah pakaian untuk Java. Contoh, misalkan ini adalah tampilan home.java, ya. Berarti XML-nya nanti buat saja home.xml. Yang mana home.xml itu? Coba dilihat. Di sini ada, oke. Nah, ini dia. Contoh, main activity dan activity main. Ya, yang REST ini XML itu adalah desainnya. Yang Java itu adalah logikanya. Nah, sekarang Bapak punya satu. Anggaplah ini namanya home.java.
Pakaiannya adalah home.xml. Lalu kalau Bapak pindah akademik, beda lagi tampilannya kan? Berarti perpindahannya itu dia menuju ke main activity yang lain, ke file yang lain. Ingat, ada home.php, ada profil.php. Kalau di Android Studio ada home.java, ada profil.java. Desainnya seperti apa, Pak? Desainnya itu kita buat di XML. Ya, oke, coba kita baca. Tolong dibacakan. Nur Hasanah, ada nggak bahannya? Coba jelaskan intent itu apa? Intent adalah mekanisme untuk melakukan action pada komponen dalam satu aplikasi yang sama maupun aplikasi lain. Pemanfaatan sebagai berikut untuk berpindah halaman dari satu activity ke activity lain dengan atau tanpa data. Untuk menjalankan background service, misal dibutuhkan sebuah proses service untuk mengambil lokasi pengguna, download file, atau sinkronisasi ke server. Untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast, Ingin kali. Mana matikan? Udah. Nah, yang kecil ya. Yang mana dimatikan? Kecilin aja. Kecilin aja. Nah, oke. Lanjut. untuk menyampaikan sebuah objek dari komponen broadcast, misalnya jika ingin mengetahui jika device Android sudah selesai batting setelah diaktifkan. Oke, stop. Lihat. Anggap ini yang tampil ini adalah home.xml, Javanya home.java. Ya. Saya mau pindah aktivitas. Mau pindah activity. Lalu saya kliklah bagian alumni. Berarti dia pindah ke alumni.java. Pakaiannya apa tadi? Desainnya apa namanya? Alumni.xml. Lalu kalau saya pindah lagi seperti ini, berita.java, berita.xml. Kalau kita pindah aktivitas harus punya pakaian dia. Apa pakaiannya? Ya XML tadi. Mau desainnya seperti apa? Beda kalau kita PHP. Kalau di PHP satu file itu saja sudah bisa mengerjakan semua pakaiannya, semua desain seperti apa ada semua di situ. Tapi kalau di Android Studio tidak. Kita punya Java harus punya bajunya, harus punya pakaiannya. XML itulah pakaiannya. Ya. Oke. Lalu katanya kalau ingin perpindahan tentunya ada kode-kode tertentu gitu ya. Nah, harus ada objeknya untuk menampilkan sebuah objek. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, kita lihat ini. Jadi gini. 1, 2, 3. Ada activity A, anggaplah activity A itu tadi home.java. Di sini profil.java, ya. Yang tampil sekarang activity di sini. Yang tampil sekarang. Lalu kita mulai menekan tombolnya ya. Apakah itu entah itu gambar, entah itu button ataupun text view. Kita tekan nih, mulai nih di prosesnya intent. Lalu nanti dia akan meminta ke sistem. Sistemnya seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Lalu dia akan meminta ke intent, lalu akan menampilkan activity. Nah, sederhananya saya ingin menggambarkan gini. Oke, nanti kelihatan kita akan kemarin kan ada tuh buat desainnya, desain simple.
Kita akan coba aktivitinya. Oke, ini nguap 3 menit aja, 3 detik aja kelupaan ya. Lagi kalau tidur. Oke, ada activity A. Lalu ada activity B. Coding di Java itu, kalau kita perhatikan, dia gini, coding simpelnya. Ada nanti import datanya. Kita mengimpor apapun itu. Lalu yang kedua, ada kelas. Sorry, kita lihat dulu. Kelasnya saya lihat di sini. Oke, ada public class main activity. Coba perhatikan tadi yang ini ya, yang di sininya ya. Oke, perhatikan di sini gambar ini dan perhatikan kalau dilihat di depan. Oke, yang pertama ada public class main activity. Lalu ada start activity ya. Start activity itu artinya artinya di bawah public class itu kita mendefinisikan apa saja yang kita perlukan. Contoh, kita perlu button. Apa kan dia? Kita jelaskan dia di sini. Di bawah ini button gitu. Button. Nanti secara otomatis akan ada tampilan buttonnya dengan huruf kecil. Ya. Kita panggil yang di mesin B besar, yang tampil nanti B kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, set content. Nah, lalu ada intent start activity. Pada saat dia sudah diinisialisasikan, sudah dijelaskan. Lalu kegiatan kita di dalam ini ngapain? Start activity. Kita menekan tombol button itu. Ya. Kita tekan tombol button. Di mana? Di dalam ini nih. Ini nanti di enter ya. Enter nih penutupnya. Jadi yang mau saya jelaskan, di bawah public class itu hanya mendefinisikan komponen apa saja yang kita perlukan. Gambar kah itu, text view kah itu, button kah itu. Tapi nanti hasilnya kalau kita hanya memperkenalkan, tidak kita lakukan aksi, dia nggak akan berubah, dia nggak akan pindah. Lalu apa aksinya? Kita akan melakukan yang namanya on-create data. Kerjaannya tuh di sini, nanti di bawah. Coba saya buat di sini. Di sini ya. Nah, di sini. Contoh. Di sini umpamanya kita punya button. Nah, akan tampil nih button seperti ini. Lalu, nah, impornya itu akan berjalan tuh. Akan secara otomatis nih. Ini dia. Kelihatan? Nampak ya? Nah, lalu di sini buttonnya mau ngapain? Misalkan kita buat BTN pindah. Udah, buat aja BTN pindah. Tapi dia masih dalam kategori widget button, komponen button. Ini sudah kita deklarasikan. Selanjutnya adalah kita melakukan aktivitas. Kita mau ngapain? Lalu kita buat di sini BTN pindah. Nah, ini dia. Kalau di PHP kita hanya memerlukan a href sama dengan tujuan file kita ya. Lalu /a. Tapi kalau di Android sudah kita definisikan, lalu kita harus buat seperti ini lagi. Aksinya apa di dalam ini? Saya ingin ketika nanti button ini BTN pindah, ditekan pindah ke halaman yang kedua gitu ya. Lalu set on click listener, kita enter. Nah, nanti baru ada tambahan new view
Oke, nanti akan saya bantu nanti coding singkatnya. Intinya gini, kalau mau melakukan aktivitas sesuai di gambar, aktivitasnya apa? Yang start activity dan on create itu letak codingnya ada di dalam ini, ya, di dalam itu. Kalau yang dia di bawah public class apa itu Pak? Itu hanya mendefinisikan saja, ya. Oke, nanti saya bantu codingnya. Untuk perpindahannya aja kita buat. Oke, kita skip dulu. Coba kita kesini lagi. Kalau kita lihat, oke, ini contohnya ya. Oke, sekarang untuk tesnya, coba aktifkan komputernya dan buatlah dua buah activity dan 2 buah desain. Desain yang pertama mungkin home, desain yang kedua mungkin profil. Oke, bagi komputer yang bermasalah, silahkan gabung dulu sama teman-temannya. Nanti Bapak sambil memperbaiki komputernya ya. Oke, itu dulu dari Bapak teorinya ya. Sekarang kita lanjut ke praktikum.